Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir dengan NIM 186500016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Manajemen Proyek TI, yaitu Manajemen Risiko Proyek. Risiko atau problem. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi susah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan mengganggu dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis. Risiko merupakan kejadian yang belum terjadi atau baru merupakan perkiraan akan kejadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya, atau mentransfernya. Akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang terkait dengan risiko. Efek. Yang pertama, efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman pengetahuan tentang suatu peristiwa. 3. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkatan. Contoh sasaran yang smart misalnya membangun jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Risiko. Menurut kamus risiko adalah kemungkinan rugi atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk minimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko, pengendalian risiko, penanganan risiko adverse, segregation, loss prevention, loss reduction, non-issue transfer, risiko keterlibatan, risiko transfer. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko ada pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisis risiko, melakukan analisis risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, memonitoring dan mengendalikan risiko. Perencanaan. Input, faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup. Rencana manajemen proyek, teknik, planning, meeting, and analysis. Outputnya rencana manajemen risiko, metode, peranan dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Input, faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, proses, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik, documentation view, brainstorming, DLP, interview, root cause identity, SWOT, analisis, checklist, teknik, diagram, cause effect atau flowchart. Output, risiko register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang akan update. Analisis risiko kuantitatif. Input, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risiko register. Teknis, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriak probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategori risiko, penilaian urgensi risiko. Output,
Risiko register up to date. Analisis risiko kuantitatif. Input, aset, proses organisasi, pernyataan ruang, lingkup, rencana manajemen risiko, risiko register, rencana manajemen proyek. Teknik, data gathering, interview, probability distributor, expert judgment, quality, teknik, analisis sensitivitas, analisis exposure, monetary value, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Output risiko register, up to date, analisis probabilities, proyek, plan, pencapaian tujuan, biaya, waktu, daftar prioritas risiko terkualifikasi. Perencanaan respon risiko. Input risiko manajemen plan, risiko register, teknik strategi untuk risiko negatif ancaman, risiko untuk risiko positif kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Output risiko register, project management plan, risiko resign agreement, pengendalian dan monitoring risiko. Risiko manajemen plan, risiko register, advisory requirement, work performance information, performance report. Teknik, risiko assessment, risiko audit, variance and their analysis, technical performance measurement, reference analysis, status meeting. Output risiko register, recruiters ranking, recommended, conference active, recommended, preferred action, organization process asset up to date, project management plan up to date. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek, bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman atau risiko merugikan. Transfer, memindahkan risiko mensyaratkan penerimaan dampak negatif dan pemilihan ketiga. Mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Share, alokasi kepemilikan ke pihak ketiga yang memiliki kemampuan. Agent, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi memaksimalkan pengendalian. Perencanaan manajemen risiko. Output dokumen rencana pengendalian risiko berisi prosedur, isi dokumen manajemen risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi. Kategori risiko: risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risiko breakdown structure. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. IT project. Contoh risiko breakdown structure. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan proyek untuk identifikasi risiko. Brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming membuat grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan. Teknik DLP digunakan untuk mencari kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu. Interview si bocor untuk menemukan fakta yang cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT atau Strategic Working Operation and Dating membantu mengidentifikasi risiko positif negatif yang dapat terjadi sebuah proyek. Risiko register mendokumentasikan versi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risiko event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat dan memasukkan proyek. Contoh risiko register. Matriks probabilitas dampak berisi gambar probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas.
Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisa decision tree, simulasi analisis sensitif. Decision tree expert monetary value. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. EMV menghitung EMV, tahap menghitung EMV monetary value, masukkan nilai probabilitas terjadi, masukkan nilai finansial dampak, kalikan nomor 1 dan 2. Contoh kasus EMV. Penyelesaian kasus EMV. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risiko advisors mengasih kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan terjadinya risiko tersebut lebih rendah dari tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif berlanjutan. Risiko transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Exploitation risiko, memahami semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko. Strategi respon terhadap risiko positif lanjut. Meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka mengurangi dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset, barang atau gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.